Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kalian tetap terjaga kondisinya, sehat walafiat, serta terhindar dari virus COVID-19. Hari ini kita bertemu di kelas virtual ini dan akan mempelajari beberapa materi khusus untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang yang pertama, kita akan belajar makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Ciri-cirinya seperti apa? Oke, yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Ciri-ciri yang kedua yaitu makhluk hidup itu makan dan minum. Yang ketiga, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Yang keempat, makhluk hidup itu tumbuh. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup itu bernafas. Dan yang ketujuh, makhluk hidup itu menghasilkan yang namanya ekskresi. Apa itu ekskresi? Oke, kita belajar bersama setelah ini. Yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup membutuhkan alat gerak dalam hidupnya. Manusia menggunakan alat gerak yang bernama kaki. Dengan kaki, manusia bisa bergerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Hewan menggunakan alat gerak berupa sayap. Contohnya burung. Selain sayap, juga menggunakan alat gerak sirip. Contohnya adalah ikan. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan bisa bergerak? Oke, tumbuhan bergerak mengikuti sinar matahari. Jadi, di mana sinar matahari itu datang, maka tumbuhan akan mengikuti arah datangnya sinar matahari. Yang berikutnya yaitu makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk melangsungkan kehidupannya. Makhluk hidup makan untuk mendapatkan sumber energi. Sedangkan minum untuk menggantikan cairan yang ada di dalam tubuh. Bagaimana tumbuhan bisa makan dan minum? Tumbuhan makan dan minum berasal dari pupuk yang kalian berikan ketika menanam tumbuhan. Kemudian setiap hari kalian menyirami dengan air, itu akan membuat tumbuhan menjadi hidup. Bagaimana dengan hewan? Hewan sama saja, hewan membutuhkan makan dengan cara apa? Ada yang berburu, ada yang menangkap mangsanya, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu sangat peka sekali terhadap rangsang. Untuk menangkap rangsangan, makhluk hidup membutuhkan yang namanya alat indera. Alat indera manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu mata. Mata sangat peka terhadap cahaya. Yang berikutnya yaitu telinga. Telinga sangat peka dengan suara. Dan selanjutnya yaitu lidah. Itu sangat peka dengan adanya rasa. Dan kulit sangat peka terhadap adanya sentuhan. Serta hidung sangat peka terhadap yang namanya bau. Tumbuhan, apakah tumbuhan juga peka terhadap rangsang? Kalian pernah melihat putri malu, tumbuhan putri malu? Di mana tumbuhan itu jika disentuh, daunnya akan mengatup sehingga terlihat seperti tumbuhan yang lain. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu tumbuh. Makhluk hidup dikatakan hidup jika mengalami pertumbuhan. Manusia berawal dari bayi hingga tumbuh menjadi manusia dewasa. Begitu juga dengan hewan. Hewan bermula dari telur, kemudian menetas dan akan terus berkembang menjadi hewan. Yang berikutnya tumbuhan. Tumbuhan itu berawal dari biji, sehingga lama-kelamaan tumbuhan itu menjadi besar dan menghasilkan buah. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya harus berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara 3. Yang pertama yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan tumbuhan berkembang biak menggunakan dengan cara vegetatif dan generatif. Selanjutnya, bernafas. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu bernafas.
makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen dan makanan yang ada di dalam tubuh akan menghasilkan sumber energi bagi makhluk hidup. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu ekskresi. Makhluk hidup juga menghasilkan ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa. Pernah kalian berolahraga atau yang kini sedang booming yaitu naik sepeda? Ketika kalian naik sepeda, lama-kelamaan tubuh kalian akan panas dan akan menghasilkan yang namanya keringat. Nah, keringat itu yang dinamakan atau bukti sebagai adanya proses ekskresi. Selain itu, jika kita sering minum air, maka tubuh akan merespon dengan adanya munculnya keinginan untuk buang air kecil. Oke, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ada berapa sila? 5, bagus. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lambangnya dengan rantai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu lambangnya pohon beringin. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Bisa kalian lihat di layar, itu ada lambang Garuda. Dan selanjutnya kita akan mengenal Pancasila lebih dekat. Lambang Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II, kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bulu yang ada di sayap jumlahnya adalah 17, itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bulu yang ada di ekor burung Garuda itu jumlahnya ada 8, melambangkan bulan proklamasi yaitu bulan Agustus. Dan yang terakhir adalah jumlah bulu yang ada di leher burung Garuda ada 45, itu melambangkan tahun proklamasi kita. Selanjutnya kita akan menerapkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Jadi jika kalian mempunyai teman yang berbeda agama, itu sebaiknya saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilakunya yang sesuai yaitu saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Jadi kita harus bersikap toleransi kepada siapapun serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Bukti sikap kemanusiaan yaitu dengan tidak pernah melakukan aksi bullying atau saling mengejek satu sama lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu menempatkan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita semua itu sama. Kamu dengan teman yang lain itu sama. Sama-sama bangsa Indonesia. Tidak ada yang berbeda. Walaupun kita berbeda ras, agama, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah. Pernahkah kalian bermusyawarah? Seharusnya saat kita pertemuan pertama ini, kita di kelas, kita akan melakukan yang namanya musyawarah.
musyawarah menentukan ketua kelas, menentukan wakil ketua kelas, dan menentukan bendahara maupun sekretaris. Tetapi karena situasi pandemi seperti ini, jadi kita tiadakan dulu. Oke, yang selanjutnya yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Jadi kita itu harus adil, tidak boleh membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Serta kita harus saling menjunjung tinggi gotong royong. Jika ada temanmu yang piket, yang lain ikut membantu, atau setidaknya jangan mengotori kelas, jadi meringankan tugas temanmu yang sedang piket. Baiklah, pelajaran yang berikutnya yaitu kita akan belajar tentang lambang bilangan. Dari lambang bilangan 1000 sampai 10.000. Mengenal bilangan 1000, 1 nolnya ada 3, itu dibaca 1000. Sedangkan 1100 itu angkanya 1100. Dan angka 1, 2, 3, dan 0 itu dibaca 1230. Kemudian mengenal bilangan 10.000, perhatikan di layar, itu angka 10200 dibaca 10.200. Angka 12.000 dibaca 12.000. Angka 14560 dibaca 14.560. Sekarang kita belajar tentang nilai bilangan 1000. Kalian lihat di layar, ada angka 1456. Angka 1 itu nilainya ribuan, angka 4 nilainya ratusan, angka 5 nilainya puluhan, dan angka 6 nilainya satuan. Nilai bilangan 10.000 di layar atas itu ada angka 14278. Angka 1 nilainya puluhan ribu, angka 4 nilainya ribuan, angka 2 nilainya ratusan, angka 7 nilainya puluhan, dan angka 8 nilainya satuan. Oke, kita masuk ke tahap kesimpulan. Hari ini kita telah belajar materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, mempelajari materi tentang nilai-nilai Pancasila beserta perilaku yang sesuai, dan belajar tentang lambang bilangan 1000 dan 10.000. Jika ada pertanyaan ataupun kurang jelas materi, bisa menghubungi Pak Asa melalui WhatsApp yang sudah ada di grup. Baiklah, terima kasih, pembelajaran hari ini cukup. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang akan Pak Asa share setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.